Gue mau ceritain satu kejadian tentang ojek online yang nggak sengaja fotoin perampakan waktu pas dia nganterin makanan ke rumah orang. Kejadian ini terjadi di daerah Bogor dan sebut aja yang ngalamin kejadian ini namanya Dwi ya. Jadi Dwi ini pesen sate Padang. Jadi tuh sate Padang tuh jadi kayak salah satu makanan favoritnya dia, nyokapnya, sama bokapnya lah. Pas dia nungguin ojek online yang datang, dia tuh sambil ngerjain tugas ngerjain tugas sampai nggak berasa, sampai tiba-tiba udah 1 jam dia udah nggak ngeliat HP sama sekali. Baru ingat lah dia kayak, oh iya anjir kan gue pesen makanan. Dia cek lah tuh di HP-nya, oh ternyata udah nyampe. Itu sekitar setengah jaman lalu tuh nyampenya. Pas udah nyampe, dia mau ngecek tuh, dia keluar pintu kamarnya. Pas dia keluar pintu kamarnya, tiba-tiba dia ngeliat sate Padangnya tuh udah ada di meja makan. Yang belum gue kasih tahu ke kalian adalah si Dwi itu lagi di rumah sendirian. Yang dia bingung adalah kayak, kenapa tiba-tiba sate Padangnya udah ada di meja makannya kan? Iya, Padahal dia sendirian gitu. Siapa yang bawa ke dalam gitu? Iya. Nah pas banget lah jam 7 bokapnya datang dari kantor tuh. Dia bokapnya markir ke parkiran tuh mobilnya. Karena Dwi panik, dia tuh langsung keluar tuh. Dia keluar nyamperin bokapnya dan ceritain lah kalau misalnya dia pesen makanan dan tiba-tiba makanannya udah ada di meja makan. Padahal dia sendirian. Nah bokapnya bilang, ya udah Wi, coba aja kamu cek fotonya. Kan biasanya kalau misalnya ojek online habis ngasih makanan atau nitipin makanan kan pasti difotoin tuh. Nah dicek lah, Dwi bilang, oh iya bener juga. Dia buka HP-nya, dia cek kayak chat history sama ojek online-nya itu. Dan pas dia lihat ternyata ojek online itu emang fotoin Nah fotoin kalau dia itu ngasih sate Padangnya itu ke orang yang di foto ini cuma kelihatan tangannya doang ya. Kayak tangan yang kena penyakit vitiligo gitu loh, yang kayak putih-putih gitu. Nah, yang punya penyakit vitiligo di keluarganya Dwi itu adalah nyokapnya. Dan yang belum gue kasih tau juga ke lo, kalau ternyata nyokapnya itu sebenarnya udah meninggal. Oh shit. Waktu pas lagi COVID. Nah, jadi akhirnya si ojek online itu nggak sadar kalau ternyata dia tuh ngasih makanan ke arwahnya nyokapnya Dwi. Dan Dwi pun juga sadar ternyata yang nerima makanan dia itu arwah nyokapnya. Wow. Gila kan? Muibi, Iya. di kamar kalian ada kaca nggak? Ada sih gue. Ada sih. Nah, hati-hati banget deh kalau misalkan kalian tuh suka ngaca malam-malam di kamar. Karena takutnya ada hantu yang lo lihat dari bayangan kaca. Aduh. Jadi ada satu perempuan, kita sebut aja namanya Pipit. Ada satu malam, di mana si Pipit ini tuh mau skincarean. Nah, dia ngaca lah. Cuma, ada yang ngeganggu pandangannya si Pipit ini. Dia tuh ngeliat dari bayangan kacanya itu, ada yang menggelinjang di bawah kasurnya. Ih, serius Nat? Iya. Kayak goyang-goyang gitu? Iya bener Moy. Cuma karena di bawah kolong kasur itu gelap, dia tuh gak pernah tahu itu apa. Soalnya dia gak mau ngecek. Nah sampai akhirnya, karena dia ketakutan, dia minta tolong adiknya yang masih SD untuk tidur bareng dia. Terus akhirnya, tidur bareng lah nih sama si adiknya ini, sekamar. Tapi tiba-tiba si Pipit nih kebangun Moy, Bi. Gara-gara adiknya tuh gak ada di kasur itu. Dan pintu kamarnya si Pipit tuh kayak kebuka sedikit gitu. Pas dia mau ngecek, dari sela-sela pintu itu kayak ada suara. Belum tidur kak. Tapi itu tuh bukan suara adanya si Pipit Moy, Bi. Oke. Di situ si Pipit tuh mengusir si hantu ini nih. Tapi dia juga gak tahu gimana caranya. Ya secara dia bukan pengusir hantu kan. Iya. Iya sih. Oke, terus akhirnya dia nyalain lah lampu kamarnya nih. Dan pas dia lihat ternyata emang beneran gak ada apa-apa tuh di luar pintu itu. Tapi si Pipit nih kayak, kenapa ya gue masih merinding. Gak taunya Moy, Bi, dia ngeliat dari pantulan kacanya itu, di sudut ruangan, ada pocong lagi berdiri tegak sambil melotot ngeliatin si Pipit. Bah. Dia ngeliat dari pantulan kaca? Dari pantulan kaca Moy. Jadi bisa jadi si pocong itu adalah pocong yang sama yang menggelinjang di bawah kasurnya dan manggil-manggil si Pipit. Ada satu kejadian tragis di daerah Tol Jor Pasar Rebo, yang mana itu tuh kejadiannya sekitar bulan Mei tahun 2018. Dan kabarnya sampai sekarang korban kejadian tragisnya itu masih gentayangan sampai sekarang. Nah kenapa gue tahu sampai sekarang korbannya itu masih gentayangan? Karena ada satu cerita yang dialamin langsung sama seorang cewek yang namanya Laras. Jadi ceritanya Laras ini di satu malam tuh mau pulang ke rumahnya di daerah Bintaro. Jadi dia ngelewatin tuh si Tol Jor itu ke arah Pondok Indah. Nah malam-malam tuh si Laras kena macet di situ. Bener-bener kayak lambat deh jalannya. Dia tuh ngeliat di samping mobilnya dia ada cowok berdiri gitu aja, nggak pakai baju, cuma pakai celana panjang. Terus mukanya tuh ditutupin pakai kain. Berdiri tuh maksudnya di luar mobilnya kan? Di luar mobilnya. Kayak di bahu jalan atau di pinggiran jalan yang rumput atau trotoar gitu loh. Kebayang nggak sih? Iya. Jadi kalau misalkan Laras mobilnya tuh maju pelan-pelan ya, kalau macet kan kayak maju 5 meter, terus berhenti lagi. Nah cowok ini juga ikutan jalan. Oh iya. Terus kalau mobilnya Laras berhenti, cowok ini juga berhenti, terus ngadep lagi ke mobilnya.
Anjir, serem banget. Creepy banget kan? Iya. Di situ Laras cuma bisa baca doa buat keselamatan dia lah sambil fokus jalan ke depan gitu. Terus gak lama setelah dia baca doa, dia coba beraniin lagi lah ngelihat ke arah kiri. Dan pas dia lihat ke arah kiri, si sosok ini udah nggak ada. Untungnya kan, dia udah mulai tenang tuh di situ. Sampai beberapa ratus meter dia jalan, ternyata nggak sampai situ aja Nat, Muy. Jadi di depan dia tuh kayak ada lampu penerangan jalan. Terus dia ngeliat di bawah lampu penerangan jalan itu kayak ada bayangan hitam. Terus goyang-goyang kanan kiri gitu loh. Sampai dia tegesin lagi, sampai mobilnya juga mau ngedeket ke arah lampu penerangan itu. Dia ngeliat di bawah lampu penerangan ini ada cowok nggak pakai baju, cuma pakai celana panjang, terus mukanya ketutup sama kain, dan itu cowoknya kegantung di bawah si lampu penerangan itu. Nah dia ngeliat kayak gitu malam-malam, dia panik sendiri kan. Anjrit, apaan tuh di depan gua kan? Dia sampai ngelaksonin di mobil-mobil depan dia gitu loh. Kayak dia seakan-akan ngasih tahu, lu pada lihat nggak sih? Dia klakson-klakson cuman nggak ada yang nyaut. Sampai si Laras ini juga berhenti di pinggir jalan itu. Dia berhenti, dia mau keluar, terus dia mau ngasih tahu ke orang-orang. Tapi pas Laras turun dari mobil, ternyata pas dia lihat ke lampu penerangan itu lagi, sosoknya udah nggak ada. Wah, anjir. Hilang gitu aja. Ternyata memang di tanggal 8 Mei 2018, ternyata tuh ada korban di lampu penerangan daerah Toljor itu. Menurut gua hati-hati kalau misalnya di depan rumah lo ada kayak pohon rindang yang gede banget gitu, Bi. Nat. Karena bisa jadi ya itu jadi tempat sarang setan gitu. Nah, gue dapet cerita ini dari salah satu orang, sebut aja namanya Yosi. Dia tuh tinggal di rumah yang depannya ada kayak pohon rindang gitu, Bi. Nah, singkat cerita, dia itu lagi mesen paket, akhirnya dianterin lah sama kurirnya sekitar jam 6-an. Nah, tapi si Yosi ini ketiduran, Bi. Nah, jadi setiap ditelepon sama kurirnya nggak diangkat-angkat dan nggak bangun juga dia. Sampai akhirnya di telepon kelima, Yosi kebangun dan dia ngangkat lah, kayak, "Bang, maaf bang, saya ketiduran, kenapa?" Nah, si abangnya ini ngomongnya tuh kayak panik banget gitu, Bi. Nah, dia bilang kayak, Mbak, saya ini udah di depan rumah Mbak, saya udah naruh paketnya di depan rumah Mbak, saya cepet-cepet pulang ya Mbak. Nah, kan si Yosi bingung dong kayak, iya bang, ntar saya ambil. Abang kenapa? Nah, si abang ini bilang, di depan rumah Mbak ada kuntilanak di atas pohonnya. Udah Mbak, saya pergi dulu ya. Truk, langsung dimatiin tuh. Banget. Dia ambil paketnya, dia masuk lagi tuh. Udahlah, beres tuh maghrib itu. Nah, malamnya sekitar jam 1-an, Yosi tuh masih begadang. Dia masih main game, dia masih denger lagu. Sampai tiba-tiba jam 1 pagi, Bi. Nah, dia tuh denger ada kayak orang ngomong paket gitu. Jam 1 pagi, kayak nggak mungkin kan kalau misalnya ada paket kan. Padahal dia juga nggak mesen kan? Nggak mesen dia. Tapi kok suara ini nggak berhenti ngomong-ngomong paketnya gitu. Akhirnya Yosi tuh ngeberanin diri buat keluar lah, buat ngecek. Pas dia keluar, nggak ada orang sama sekali. Nah, dia tuh langsung inget omongan si abang kurir tadi kayak, di depan rumah gua ada pohon rindang. Nah, bisa jadi ada setannya gitu. Yosi mikir kayak gitu. Dia refleks lah, nengokin kepalanya ke atas, ke arah pohon itu. Dan ternyata bener, Bi. Nah, Ada. di atas pohon itu, di depan rumahnya Yosi, ada kuntilanak. Wah anjir. Tapi ternyata yang Yosi lihat itu ada 3. Wah anjir. Ada 3 kuntilanak di depan rumahnya dia, di atas pohon itu lagi ngeliatin dia. Gila. Jam 1 malam. Tadi cerita lo di Jogja kan? Dan ada kesurupan juga. Ada satu SMP negeri di Jakarta yang ngadain study tour ke Jogja. Mereka pergi 3 hari 2 malam dan naik bis rame-rame dari sekolah mereka. Nah, jadi gue mau ceritain tentang satu geng anak-anak SMP itu. Namanya Dandi, Ojan, sama Billy. Sekitar jam 3 pagi, Dandi kebangun. Dia kebelet pipis, terus bangunin Ojan juga. Nah, si Ojan bangunin Billy. Untung banget di depan tuh ada rest area terdekat. Terus mereka bertiga turun. Ojan lari duluan ke toilet, karena ternyata dia tuh yang paling kebelet. Gak lama Dandi tuh datang, terus pipis di sebelah Ojan. Ditanya sama Ojan, "Billy mana, Di?" Terus Dandi diem aja. Ditanya lagi lah sama si Ojan, "Di, Billy mana? Buset deh, budek lu." Gak lama Dandi pindah jadi pipis di bilik toilet. Pas Ojan keluar dari toilet, di depan tuh ternyata ada Billy sama Dandi lagi ngerokok depan toilet. Terus Dandi tuh bilang, "Jan, lo ngobrol sama siapa? Berisik banget." Ojan langsung pucat terus ngomong, "Lah itu tadi lo masuk ke toilet, lo jangan bercanda deh." Karena Ojan agak jiper juga, jadi dia duluan lah ke bis. Nah, singkat cerita, mereka semua tuh sampai di Candi Borobudur jam 8 pagi. Nah, si Dandi malah punya ide buat ngajakin main petak umpet di Candi sama si Ojan Billy. Akhirnya mereka main petak umpet, titik jaganya di salah satu stupa di Candi itu. Abis selesai gambreng, yang jaga tuh Billy. Jadi Ojan sama Dandi ngumpet, terus mereka punya ide lah buat ngerjain si Billy. Jadi mereka ngumpet jauh banget dari stupa itu, tapi masih di area Candi juga. Nah, pas lagi ngumpet sambil ketawa-tawa, Dandi yang beser banget tuh kebelet pipis.
akhirnya si Dandi nih pipis di area candi tempat mereka ngumpet yang kebetulan lagi sepi banget di situ. Ya ampun. Nah singkat cerita, setelah dari candi sekitar jam 1 siang mereka tuh check in di penginapan mereka. Nah sekitar jam 8 malam pas udah di kamar masing-masing, Ojan tuh ngide ke Dandi sama Billy. Ngamer yuk minum, kita cari aja deket-deket sini. Terus Dandi sama Billy tuh setuju dan mereka diem-diem keluar dari penginapan nyari tukang jamu yang jual minuman itu. Set. Pas udah ketemu, mereka bawa tuh ke kamar diem-diem terus mulai minum-minum. Pas lagi asik-asik minum sambil dengerin lagu, mereka dengar ada suara ketokan, tapi dari jendela balkon kamar mereka. Langsung dong mereka bertiga buka balkon. Pas mereka lagi berusaha buka pintu balkon, dan itu ngelihat di pojok balkon ada perempuan pakai baju putih panjang, mukanya nggak kelihatan terus ketutupan rambut semua. Berdiri Nat. Berdiri Moy di pojokan. Anjing. Pas lagi asik-asik minum sambil dengerin lagu, mereka dengar ada suara ketokan, tapi dari jendela balkon kamar mereka. Langsung dong mereka bertiga buka balkon. Pas mereka lagi berusaha buka pintu balkon, dan itu ngelihat di pojok balkon ada perempuan pakai baju putih panjang, mukanya nggak kelihatan terus ketutupan rambut semua. Berdiri Nat. Berdiri Moy di pojokan. Anjing. Langsung teriaklah Dandi. Terus Ojan sama Billy juga ngeliat ternyata, dan langsung nutup balkon itu. Pokoknya mereka bertiga tuh langsung stop minum dan langsung siap-siap buat tidur lah sambil ketakutan banget semuanya. Nah besok paginya mereka bertiga tuh juga harus ke museum Gunung Api Merapi. Sampai akhirnya mereka tuh udah selesai dari museum itu, mereka baliklah ke penginapan. Mereka mandi ganti-gantian sampai akhirnya pas bagian Ojan mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi tuh mati. Terus Ojan teriak, "Woi gue lagi shampoo nih gak kelihatan, nyalain dong lampunya." Karena cetekan lampunya tuh di luar Moebi. Tapi tuh gak ada suara respon dari Dani sama Billy. Sampai akhirnya Ojan tuh mau gak mau selesain mandinya lah cepet-cepet. Terus dia handukan di kamar mandi sambil gelap-gelapan. Nah pas lagi handukin rambut, otomatis bagian muka Ojan tuh ketutup handuk kan. Pas lagi ketutup handuk, tiba-tiba Ojan tuh ngedenger ada suara perempuan manggil Ojan. Tapi suara tuh jauh banget. Terus Ojan diem sambil berusaha denger lagi. Suaranya tuh makin lama makin jelas. Dia tuh tiba-tiba ngerasa dari punggungnya dia kayak ada kain baju yang nempel-nempel ke punggungnya loh. Akhirnya Ojan tuh cepet-cepet buka pintu kamar mandi biar kelihatan ada cahaya. Dan pas dia ngadep belakang buat ngeliat itu apa, dia ngeliat jelas banget ada sosok kuntilanak di belakang dia, lagi ngeliatin Ojan sambil ngomong, "Ojan!" Terus masuk ke dalam badan Ojan. Wow. Ojan tuh langsung jatuh terus teriak-teriak di kamar mandi. Tapi suara tuh suara cewek. Jadi Ojan tuh kerasukan si sosok ini. Dan di sama Billy tuh kaget langsung lari ke Ojan. Dan pas mereka lihat, mukanya Ojan tuh lagi senyum lebar banget sambil cekikikan suara perempuan. Terus gak lama perempuan yang ada di dalam badan Ojan tuh masuk ke Dandi, pindah. Buset. Jadi sosok perempuan itu bener-bener ganti-gantian Muhibi, ngerasukin Ojan terus ke Dandi, balik lagi ke Ojan ke Dandi. Sampai guru-guru mereka tuh udah baca-bacain doa, tapi tetap gak keluar perempuan ini.